Gue atlet berkuda, sama kayak Radit atlet, tapi gue beda cabang, gue atlet berkuda. Yo RAD Podcast with Nabila Putri Syarifah. Asik. Hai Bel. Hai. Apa kabar lu? Baik, alhamdulillah. Asik. Lagi udah beres kan ya UTBK lu ya? Udah, alhamdulillah. Kemarin hari Selasa dapet. Dapet di mana? Di UI Depok sih, deket rumah. Oh, udah keterima di situ kan? Apa gimana tuh? Iya. Ya emang deket rumah sih, kebetulan rumah deket Depok, jadi ngambil yang deket aja. Oh, siap. Oke Bel, sebelumnya nih, lu perkenalan diri dulu dong. Oke, nama gue Nabila Putri Syarifah. Biasanya sih kalau sama teman-teman dipanggilnya Bella ya. Siap. Gue seangkatan satu sekolah sama Radit. Terus gue atlet berkuda, sama kayak Radit atlet, tapi gue beda cabang, gue atlet berkuda. Oke, jadi kan kita nih sama-sama atlet, cuman beda cabur gitu ya Bella ya. Yoi. Nah kalau gue kan atlet renang tuh dibilangnya perenang gitu ya Bella. Kalau atlet berkuda apaan sih dibilangnya? Berkuda apa? Ada istilahnya itu equestrian. Aduh, apaan lagi, bahasa apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya sih ya penunggang kuda ya, simpelnya sih emang penunggang kuda. Oh gitu. Jadi pokoknya atlet kuda lah gitu lah ya. Atlet kuda gitu aja. Nah, kan pasti beda nih ya, kayak setiap atlet tuh di setiap cabang olahraganya beda-beda nih kehidupannya. Nah, kalau kehidupan lu maksudnya dari sistem latihannya gitu. Dalam waktu seminggu, misalnya lu fokus nih untuk memang ngejar karir untuk sebagai atlet kuda, itu latihannya berapa kali sih seminggu gitu? Kalau misalkan lagi nggak ada event atau kayak lagi latihan biasa santai hari-hari gitu ya, minimal 3 hari lah seminggu, itu sekitar 3 hari seminggu itu latihan gitu. Tapi kalau misalkan udah mulai event itu biasanya dari 2 minggu sebelumnya itu udah mulai tiap hari latihan terus intens gitu. Oh, tiap hari. Mungkin nggak kalau dalam satu hari bisa sampai 2 kali latihan gitu? Apa masuknya malah bisa aja, soalnya kayak ini sih, kayak biasanya tuh kalau latihan di berkuda itu satu kuda tuh sekitar sesi latihannya tuh sekitar 45 menit sampai 1 jam kan. Nah, itu kalau misalkan lu mau latihan di beberapa kuda bisa aja. Jadi misalkan lu naik kuda yang pertama 1 jam, terus setelahnya lu naik kuda yang lain, itu bisa kayak gitu. Siap. Oh, berarti kan yang penting ininya ya, yang kudanya lah yang penting kuat apa enggak gitu ya. Ya benar itu, soalnya kan kita nggak mau kudanya kecapean juga kan. Iya. Meskipun emang emang berkuda tuh kelihatannya kayak kudanya doang yang kerja, tapi sebenarnya emang penunggangnya sama kudanya tuh harus kerja sama, meskipun emang secara fisik lebih banyak kudanya gitu loh. Iya. Tapi kan kalau misalnya lu latihan dengan satu kuda nih, pertama latihan, terus lu mau latihan lagi dengan kuda yang lain karena kuda lu kan udah capek nih. Nah itu beda nggak sih? Ada feel bedanya nggak sih? Maksudnya dengan beda kuda gitu? Secara sih kayak gimana ya, emang kalau lu sama satu kuda, misalkan gue punya kuda sendiri nih, gue sama kuda gue itu udah kayak ada bondingnya, udah ada keterikatannya lah, gue udah ngerti kuda gue kayak gimana. Nah kalau naik kuda lain, mau nggak mau gue berusaha untuk memahami kuda ini lagi. Sama kayak misalkan lu nih punya teman dekat, lu main sama dia, udah hafal lah sifatnya dia kayak apa. Pas lu mau kenalan sama orang baru, lu otomatis ulang dari awal kan, kayak lu kenalan lagi sama dia ya. Kalau sama kuda juga kayak gitu, jadi misal lu naik kuda lain, lu harus kenalan lagi lah istilahnya sama kudanya gitu. Pernah nggak misalnya lu lagi mau lomba nih, terus kuda yang emang kuda lu banget nih, yang kuda lu tuh kayak misalnya ngedrop gitu, terus nggak bisa diajak, nggak bisa buat tanding lah gitu, terus akhirnya lu harus kayak pakai istilahnya kuda lain. Ngambek gitu ya? Iya, terus harus pakai kuda lain gitu, pernah nggak? Tapi nggak sampai pakai kuda lain sih, soalnya juga waktu itu akhirnya gue akal-akalin. Jadi misal kayak ini tanding, terus kudanya udah rada capek nih, terus dia yang kayak aduh nggak maksimal gitu. Jadi ya udah gue bikin aja kudanya ngelakuin pertandingannya itu agak easy gitu. Jadi gue nggak terlalu maksain kudanya. Gitu. Jadi nothing tulus ya? Iya, yoi, gitu aja. Nah sebelumnya nih, kenapa sih lu lebih milih olahraga berkuda gitu? Maksudnya kan lebih gimana ya? Sebagian besar cewek kan
milih olahraga tuh kayak basket, volley gitu kan. Kenapa lu milihnya berkuda gitu? Gimana ya? Boleh gue ceritain nggak dari awal gue mulai berkuda nih gimana? Boleh sok. Panjangin Jadi aja. gue tuh emang backgroundnya sekeluarga emang suka hewan kan, emang suka banget sama hewan nih. Nah terus tahun 2006 akhir itu gue pindah dari Surabaya ke Jakarta, gue pindah tinggal punya rumah di Jakarta. Nah di situ kan posisinya masih kecil nih gue, orang tua gue tuh kayak nyariin kegiatan lah biar gue bisa betah di Jakarta. Nah kebetulan di dekat rumah gue tuh ada tempat berkuda. Nah yaudahlah diajak tuh main ke situ. Awalnya kayak tiap weekend, lu tahu gak sih yang kayak naik kuda ojek yang dituntun muter-muter gitu ya. Awalnya kayak gitu tuh sampai ya kayak gitu-gitu tuh main. Awalnya tuh kayak sekitar hampir sebulan tuh tiap weekend gue kayak gitu terus. Nah terus bapak gue ngeliat gue seneng, akhirnya gue ditanyain mau nyoba latihan nggak gitu. Terus awalnya gue yang kayak aduh coba nggak ya gitu, tapi gue semangat aja gitu yang kayak ayo udah ayo coba gitu. Nah akhirnya ya udah nyobain latihan. Orang tua gue juga nggak nyangka gitu loh kayak gue bakal bertahan sampai sekarang. Maksudnya kayak ngiranya kayak ala paling anak kecil ntar bentar lagi bosen gitu kan. Terus tapi keterusan sampai sekarang gitu. Berarti udah berapa tahun ya Bel? Gue kira-kira udah hampir 12 tahun lah. 12 tahun ya? Wah kurang lebih sama sih sama gue. Nah terus kan lu udah sering banget nih juara nih. Apalagi juara lu tuh kan udah tingkat nasional kan, udah pernah ke Jurnas juga kan lu? Iya. Nah, lu sempat kepikiran gak sih kayak ngelanjutin karir lu gitu sebagai atlet? Gue ini sih kalau buat jadi atlet, gue sebenarnya mau banget ya kayak jadi atlet, cuma gue nggak pengen itu jadi apa ya kayak karir utama gue. Jadi gue mau jadi itu sampingan aja dan sebagai hobi, tapi ya mau gue seriusin juga gitu loh, tapi bukan yang utama. Berarti yang utama kuliah gitu ya? Iya, tetap aja kuliah. Kalau kuliah berarti kalau kuliah lu tetap lanjut gitu ya? Iya, tetap. Soalnya juga gimana ya, olahraga berkuda di Indonesia itu belum banyak peminatnya dan emang masih kecil, kayak lingkupnya masih segitu-segitu aja dan orangnya ya udah itu aja. Dan emang apa ya, karena nggak banyak peminatnya itu jadi kayak untuk dijadikan karir utama kurang mendukung karena sponsornya juga belum terlalu ada gitu loh. Iya sih, cuman kan itu bisa jadi kesempatan lu buat apa ya, bisa jadi kayak pelopor gitu. Jadi misalnya lu fokus karir sebagai berkuda gitu kan, terus siapa tahu lu bisa turun di Olimpik, main di lu bisa pelatnas terus turun di Olimpik, jadi kayak gimana ya, lu jadi orang Indonesia pertama yang bisa juara. Asik, jauh banget ya. Lu bisa jadi pengen sih gue kayak gitu, cuma ya itu balik lagi gue tetap nggak mau jadi ini itu yang utama. Gue tetap punya misi kayak gitu. Gue pengen gue tuh punya mimpi pengen bisa jadi atlet berkuda Indonesia pertama yang pakai kerudung yang bisa mewakili Indonesia di luar itu kan. Gue tetap pengen kayak gitu. Tapi ya itu gue tetap gak jadiin itu hal yang utama gitu loh. Oh siap. Terus kan selama COVID ini kan kita di rumah aja nih. Bener-bener kayak lu juga baru mulai latihan baru banget kan? Iya. Nah selama lu di rumah tuh kalau sebagai atlet berkuda ada gak sih kayak latihan fisik atau latihan apa yang harus dilakuin biar masih ada feel-nya gitu nanti pas latihan lagi tuh nggak kaku gitu berkuda? Paling kayak kayak olahraga ringan aja sih. Gue biasanya kayak jogging gitu. Kalau enggak gue ikutin, lu tahu nggak sih workout video yang ada di YouTube? Itu aja sih. Paling banyak kayak gitu. Soalnya emang kebanyakan kalau berkuda tuh otot yang dipakai tuh otot kaki sama perut kan, karena untuk jaga keseimbangan. Jadi ya paling olahraga yang ngefokusin di bagian-bagian itu aja sih. Berarti kalau berat badan naik gitu ngaruh gak? Ngaruh sih, bisa jadi ngaruh sih ya, karena emang kayak pertama di kudanya juga pasti kerasa gitu kan, kalau penunggangnya naik berat badannya. Tapi asal lu bisa jaga ini aja sih, jaga pola makan lu, kayak segala macam kesehatan lu gitu, insya Allah nggak terlalu ngaruh. Tapi sebaiknya sih ya dijaga lah, jangan sampai terlalu banyak perubahannya, jangan sampai lu terlalu kurus atau terlalu gemuk juga gitu, karena ya gimana pun kalau lu olahraga kalau badan lu nggak ideal kan susah ya. Iya susah. Cuman kan gue mikirnya kayak
olahraga kuda kan beda ya sama yang lain ya. Misalnya kenapa ngaruh berat badan? Kalau misalnya kayak gue nih renang kan ngaruh nih berat badan. Kayak kalau terlalu berat juga berat kan di air. Terus juga misalnya bola juga susah kan kalau mau berat badannya lu berlebihan juga susah buat lari gitu kan. Nah kalau berkuda kan gue mikirnya yang gerak tuh kudanya gitu, yang bukan tapi 100% elunya gitu. Iya, tapi jadi kalau di berkuda tuh lu ada gerakan di mana lu tuh kayak di atas kudanya lu harus duduk berdiri. Kalau misalkan lu keberatan, ya lu pegel juga gitu. Iya sih. Oh ada harus duduk, nggak bisa gitu duduk doang. Ada gitu. Gerakan kayak gitunya. Berarti nggak duduk doang aja diem gitu nggak? Nggak. Jadi persepsi berkuda lu duduk doang itu salah. Kan tapi kalau lu tanding tuh sebenarnya kayak tanding ya lomba lari gitu atau ada kayak rintangan-rintangan gitu sih? Jadi itu kalau berkuda itu kayak ada 2 divisi gitu deh. Ada yang pertama tuh tunggang sama pacuan. Nah kalau gue nih ngikutnya yang tunggang. Nah kalau di tunggang ini dibagi lagi ada 2 subcabang nih. Yang pertama itu namanya tunggang serasi. Nah tunggang serasi ini dia kayak ini lu bikin kayak gerakan-gerakan gitu sama kudanya, jadi istilahnya kayak lu nari sama kudanya. Oh gitu. Terus yang kedua tuh yang lompat rintangan, gue ikut yang ini nih yang lompat rintangan. Nah itu lompatin rintangan gitu, tapi itu juga main cepet-cepetan biasanya. Oh cepet-cepetan juga. Pernah gak kudanya kepleset gitu? Kepleset ada sih, tapi alhamdulillahnya gue sendiri belum pernah ngerasain dan semoga aja enggak ya. Ya amin, semoga enggak. Juga ya ketemu kuda. Ngeri banget kepleset terus ketiban kuda gitu kan. Nah itu. Oke nih, kalau role model lu nih atlet berkuda yang paling lu gimana ya, yang jadi inspirasi lu, yang jadi motivasi lu siapa, Bel? Banyak sih ya sebenarnya, tapi kalau yang cewek ada namanya Jessica Springsteen, dia atlet US, itu keren banget sih kalau menurut gue. Dia usianya masih tergolong muda, intinya masih muda, dan dia udah banyak menang Olimpik, itu keren banget kalau menurut gue. Oh, ada rekor dunia nggak sih? Misalnya kan kayak gue nih, kalau gue kan sebagai perenang terus gue lomba, rekor dunia misalnya 50 meter gaya bebas tuh 20 detik kan. Nah, ada nggak sih kalau berkuda rekor-rekor dunia tuh? Entah waktunya atau apanya gitu? Kalau misalkan ini sih paling ini ya kayak ada tuh namanya Puissance, itu kayak jadi kayak Olimpik, tapi ntar lu rintangannya tuh jadi kayak di set up ntar tinggi-tinggian gitu dit. Jadi ada waktu itu tuh lompatnya 2 meter 30 cm kalau nggak salah. Jadi main tinggi-tinggian rintangannya gitu. Paling tinggi sedunia misalnya paling tinggi seberapa, Ben? 2 meter 30 itu, 2 meter 30 cm itu rekor. Sejauh ini masih belum ada yang ngalahin. Dan lu udah nyampe segitu? Belum, gue belum pernah. Masih 2 meter? Gitu. Gue masih kemarin terakhir gue latihan, gue nyoba 1 meter 40 cm lah. 1 meter 40. Iya, masih segitu gue. Kalau balapan yang larinya doang gitu? Kalau lari meter sih itu ada sih ya, jaraknya? Kayak jaraknya tuh ada beberapa kelas itu kayak ada yang 1400 meter sampai 2 kilo kalau nggak salah. Itu juga ada rekor-rekornya kalau itu, cuma karena gue nggak begitu mendalami jadi gue kurang ngerti juga. Kalau lu jarang ikut lomba yang itu ya, yang lari itu doang? Ya gue nggak pernah karena kayak beda. Jadi kayak kalau lu tunggang, kalau lu ikut berkuda yang tunggang itu kayak persentase kerjaan kuda sama ridernya itu 50-50, 50-50 gitu. Jadi kudanya ngelakuinnya 50%, atletnya mikirnya 50% juga. Kalau misalkan pacu itu banyakan kudanya daripada jokinya. Kalau pacu itu kudanya sekitar 70-80%, sisanya baru ridernya. Soalnya kalau pacu tuh tinggal lari aja gitu. Jadi ya udah itu tergantung kudanya mana gitu. Dan kalau yang lompat-lompat kan harus gimana caranya biar kudanya mau lompat gitu kan? Iya, harus nyari spot untuk lompatnya yang pas gimana, harus bikin dari rintangan A ke rintangan B itu harus berapa langkah gitu, itu harus dipikirin bener-bener gitu. Nah, terus lu bakal masuk kuliah nih. Kira-kira buat awal-awal lu bakal langsung fokus untuk
gimana ya, langsung intens buat latihan lagi atau mau fokus kuliah dulu nih Bel? Gue rencananya sih tetap intens buat latihan juga. Maksudnya gue kuliah sambil latihan gitu. Tapi gue pengen tetap fokus latihan karena juga kan gue kebetulan masih bagian dari atlet DKI juga kan. Jadi gue juga punya tanggung jawab buat jaga latihan gue kan bawa nama DKI juga. Tapi kalau lu kan punya klub nih, terus jadwal latihannya kan ada jadwal latihannya. Nah terus kalau yang gue tahu, setahu gue kalau kuliah tuh kan katanya jadwal kelasnya nggak selalu sama kan, di setiap harinya juga pasti beda-beda. Nah kalau seandainya ada satu hari yang lu bentrok sama antara kelas sama latihan, gimana tuh? Ya tergantung prioritas ya. Kalau menurut gue, soalnya skala prioritas orang tuh bisa ganti-ganti tergantung urgensinya. Jadi kayak ya udah gue lihat kira-kira mana yang lebih butuh nih. Kalau misalkan itu latihannya latihan normal dan bukan yang urgent kayak wah mau ada event besar gue harus persiapan, gue bakal belain kelas dulu. Jadi yang ngorbanin latihannya dulu ya? Ya. Nah kalau seandainya udah ada mau event tapi juga lu deket-deket kayak ujian gitu, pilih mana lu? Nah itu biasanya gue sering nih kejadian di sekolah kayak gini nih, misalkan udah mau ujian terus habis itu ini. Jadi ya mau gak mau gue harus rela capek sih kalau kayak gitu. Soalnya ya mau gak mau gue harus ngebagi diri gue dalam sehari itu bisa dapat latihan dapat kelas jadi kayak ya udah gue selip-selipin tuh, gue pinter-pinter aja cari waktunya gimana ngaturnya. Pokoknya harus dapat dua-duanya ya, mau ujung-ujungnya jadi pulang malam atau gimana, tapi pokoknya gue mau bisa dapat dua-duanya gitu. Siap. Track record lu nih berapa, gimana ya, jumlah medali yang udah lu dapetin seumur hidup dah berapa? Aduh berapa ya, jujur gue sebenarnya nggak ngitungin. Atau gini deh, yang dia tingkatnya nasional deh. Yang tingkatnya nasional ya, berapa ya? 4 kayaknya, 4 atau 5, sekitar 4 atau 5. 4 atau 5. Dapat duit gak sih kalau gitu? Dapat sih biasanya. Jadi tuh kalau ini terakhir gue tuh ini kejurnas kan. Jadi kalau di berkuda itu biasanya kayak bonusnya tuh tergantung lu dapat medali apa gitu. Jadi makin bagus juara lu, bonusnya makin banyak gitu. Oh iya. Tapi ini juga karena kalau udah ada kontrak juga itu lu per bulannya ada uang atletnya gitu, itu untuk uang latihan segala macam itu dapat. Oh, lu yang dapat kan, maksudnya bukan lu yang bayar gitu kan? Iya, gue yang dapat. Nih, gue pengen nanya cuman agak beresiko sih. Nih kan kalau gimana ya, olahraga berkuda tuh politik masuk banyak gak sih? Enggak sih sebenarnya, enggak terlalu banyak ya, karena apa ya, kayak berkuda tuh soalnya orang ngelihatnya masih kesannya inklusif banget ya, maksudnya kayak jadi kayak eksklusif banget orang-orangnya, jadi kayak ya udah itu aja, jadi kayak nggak terlalu banyak digubris juga sama orang-orang luar, sama orang-orang politik, itu nggak terlalu disentuh. Jadi nggak sih, sejauh ini nggak pernah sampai kayak kebawa. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ada seleksi buat platda atau platnas gitu, pernah nggak kalau kejadian kayak orang yang sebenarnya dia nggak jago-jago amat gitu, tapi dia bisa menang karena ya ada duitnya gitu? Ada sebenarnya itu kejadiannya, gue kena sih kejadian kayak gitu, tapi bukan ya gue pernah nih. Jadi pokoknya adalah suatu kejuaraan, ini kejuaraan junior gitu, dia di Hong Kong. Jadi emang diseleksi 3 atlet junior nih buat dikirim ke Hong Kong. Nah, di situ emang udah dari sekitar 3 atau 2 bulan sebelumnya tuh udah dibilangin namanya ini, udah ada nama gue tuh di situ. Gue udah mikir, oh ya udah, alhamdulillah rezeki gue berangkat gitu. Tiba-tiba hamin seminggu dari keberangkatan pertandingan itu di cancel gue. Gue bertanya-tanya dong, kenapa nih kok tiba-tiba gue di cancel, gue salah apa, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus ternyata yang dipilih ini
orang yang merupakan keluarga pengurus ininya cabang olahraga berkuda nasionalnya gitu. Jadi ya udahlah, gue mau gimana lagi gitu. Gila, Ya sedih udah, banget sih. Tapi kenapa Iya, itu sedih sih. Kenapa lu yang dicoret gitu namanya? Karena mungkin jadi gimana ya? Itu tuh posisinya yang diberangkatin itu gue sama 2 atlet cowok kan, dua teman-teman gue cowok lah. Nah mungkin karena dipikirnya kayak ya udahlah ini yang 2 nih cowok, ntar risky kalau dilepasin gitu. Emang sih posisinya di situ yang 2 atlet cowok ini agak di atas gue, maksudnya levelnya emang mereka lebih di atas gue, jadi mungkin dipikirnya ya udah yang dilepas yang paling bawah aja levelnya gitu. Oh gitu. Nah kalau sistem perlombaannya kan, kalau renang misalnya, kalau renang itu kan ada umur ya, ada umur, ada nomor, kayak misalnya ada 4 gaya, di masing-masing gaya itu bisa ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 nomor gitu. Jadi ada yang jarak pendek, ada yang jarak panjang. Nah kalau berkuda gitu nomornya gimana? Kayak nomor berkuda tuh sama, ada dari umur juga. Jadi tuh ada under 14, benar. Kalau dari bawah itu ada yang children. Children itu untuk anak-anak di bawah, ya pokoknya sekitar di bawah 12 tahun kalau gue nggak salah ya, sekitar segituan. Terus ada under 14 tuh pokoknya kisaran 10 sampai 14 tahun. Terus ada under 18 itu 14 sampai 18 tahun. Terus ada under 21, tapi ini jarang banget dipakai, under 21 ini jarang. Ya, terus sama senior, udah habis itu open tuh. Jadi terus kalau untuk kelas-kelasnya itu, kalau untuk kategori yang tunggang serasi itu ada level-levelnya juga tuh. Ntar ada yang pertama itu walk trot, terus ada preliminary, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya ada kelas-kelasnya sesuai levelnya. Terus kalau untuk yang lompat rintangan itu sesuai tinggi rintangannya. Paling pendek itu 50 cm biasanya. 50 cm sampai kalau di Indonesia tuh paling tinggi saat ini masih 140 cm. Iya. Tapi kalau misalnya kan dari keberhasilan kan menangnya itu dinilai dari seberapa berhasil dia. Nah kalau seandainya misalnya ada beberapa peserta dan semuanya berhasil, dia nilainya gimana? Itu biasanya kalau kayak gitu nih, misalkan ini nih ikut pertandingan jumping nih yang lompat rintangan tadi kan. Terus misalkan ada 3 peserta dapat poinnya sama semua nih, poinnya sama, waktunya juga sama. Nah kalau kayak gitu itu biasanya ada namanya jump off. Jump off tuh kayak finalnya gitu. Jadi kayak lu ya udah adu kecepatan lagi di situ, adu kecepatan sama adu banyak-banyakan poin udah gitu. Jadi gitu kayak diulang gitu ya? Iya, kayak diulang, tapi biasanya kalau jump off tuh rintangannya lebih sedikit. Jadi kayak ya udah lu dipotong-potong aja. Misalkan tadinya ada 12 rintangan yang harus lu lompatin. Di jump off ini misal cuma 6, jadi gitu. Lu harus cepetan gitu. Berarti nggak mungkin ya, jadi ada misalnya ada emas, perak, perunggu gitu. Nggak mungkin ada dua orang yang megang perunggu gitu, nggak mungkin ya? Jarang banget sih kejadian kayak gitu, soalnya emang susah bikin samanya juga. Iya sih, bentar juga ya. Oke, sekarang kan gimana? Apa lagi ya gue mau ngomong ya? Oke, mungkin itu aja sih buat kali ini. Thank you banget ya Bel, udah datang ke podcast gue. Terima kasih juga udah ngajak gue ngobrol-ngobrol, asik. Yoi. Ya udah, sekarang kan lu lagi mau fokus kuliah. Semoga lu bisa bagi waktunya buat fokus kuliah, juga buat fokus atlet juga gitu kan. Karena di Indonesia sekarang lagi bagus-bagus nih, maksudnya pemerintah kan lagi lumayan lah dukungan buat para atlet gitu. Iya bener. Oke, thank you banget Bella udah datang ke podcast gue, and sukses terus ya Bel. Ya, thank you Dit, lu juga ya. Amin. Oke, this is RKD Podcast, signing out.